Halo, selamat datang di AR Otomotif. Di sebelah gua udah ada mobil listrik. Ini merupakan mobil listrik keluaran Chery. Chery Omoda E5. Anyway, sekarang gue lagi ada di showroom Chery yang ada di Margona Depok. Jadi kalian kalau mau sekedar nanya-nanya atau mau tanya-tanya promo yang ada di sini, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah sini. Kalau di sini nggak ada, ya udah kalian lihat di deskripsi aja. Oke, di sebelah gue ini udah ada Chery Omoda E5 dan ini merupakan mobil listrik dari Chery yang sebetulnya perubahan dari Omoda 5 yang gasolin. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, sebenarnya bentuknya nggak begitu terlalu jauh perbedaannya dengan yang gasolin. Hanya saja yang Omoda E5 ini dia tidak memiliki grill yang bolong-bolong seperti Omoda 5, tapi dia memang cenderung terlihat mobil listriknya. Kemudian untuk kalian mau ngecas mobil itu, di mobil ini ada di depan sini yang bukaannya tuh kayak bukaan buat keluar masuk atau loading kapal, loading mobil di kapal-kapal feri. Nah, kemudian mobil ini masih kental sekali nuansa SUV compactnya karena di bawahnya masih disematkan diffuser yang berwarna hitam dan ada aliran anginnya di bawah situ. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir di depan dan tidak lupa mobil ini memang sudah dilengkapi dengan kamera 360. Nah, kameranya tuh ada di depan seperti biasa di atas plat nomor, kemudian di kanan kiri di spion, dan di belakang ada di atas plat nomor juga. Untuk dari sisi kelampuan, mobil ini bentuknya tidak beda jauh sama yang Omoda 5 gasolin, dan yang menurut gua ada penurunan itu ada di lampu sennya, karena lampu sennya yang depan untuk yang Omoda E5 ini sudah tidak sequential. Jadi mungkin bisa dibikin sequential, tapi gue belum tahu itu bisa diatur atau enggak. Nah, kemudian kalau di Omoda 5 gasolin itu hiasannya krum-kruman, kalau di sini hiasannya tuh dia clear black piano yang membuat tampilannya lebih mewah. Terus tulisan Omoda masih disematkan di depan sini, dan kalau kita tidak tahu kalau ini sebuah mobil Chery, kita akan melihat mobil ini seperti mobil-mobil Eropa. Nah, mobil ini punya dimensi yang sebetulnya sama-sama juga sama yang gasolin karena panjangnya dia sekitar 4,4 meter, lebarnya dia 1,8 meteran, dan tingginya tuh dia 1,6 meteran. Kalau kita berbicara di dalam kap mesinnya ini, sebenarnya sama seperti Omoda 5, mobil ini memang di bawah kap mesinnya ini di cover dengan cover mesin sehingga tampilannya terlihat rapi. Ya, kalau yang Omoda E5 ini dia ada tempat penyimpanannya nih di sini nih, bulat besar, dan ini ada buat buka-buka kalau kalian mau ganti baterai, baterai aki ya, bukan baterai mobilnya. Terus kemudian liquid kalian bisa langsung buka yang ada di atas sini. Cuman kalau kalian mau bersihin mesinnya itu kalian harus effort untuk membuka cover mesinnya. Nah, mobil ini menggunakan baterai yang cukup besar karena dia menggunakan baterai yang berkapasitas 61 kWh, dan mobil ini digadang-gadang bisa menempuh jarak sekitar 450 km-an. Nah, mobil ini dibanderol oleh Chery sekitar 500 sampai 600 jutaan. Harga yang cukup terjangkau untuk sebuah mobil listrik. Mobil ini menyangsang pasar-pasar mobil listrik lainnya seperti Hyundai Ioniq 5, kemudian Toyota BZ4X, kemudian Nissan Leaf, dan mobil-mobil listrik lainnya. Kalau bicara persaingan mobil listrik, sekarang itu banyak sekali mobil listrik yang sudah dikeluarkan oleh produsen-produsen mobil lainnya seperti Hyundai Ioniq 5, kemudian Nissan Leaf, ada juga BYD kemarin baru saja launching, dan juga Chery Omoda E5 ini.
Jadi persaingan untuk mobil listrik kali ini sudah sangat-sangat kompetitif dan cukup menarik untuk kita pergunakan. Oke, tampilan samping dari seri Omoda E5 sebenarnya lekuk-lekuknya tidak berbeda jauh sama seri Omoda 5 yang gasolin, atau cenderung sama lah. Paling perbedaannya tuh ada di kalau yang Omoda EV ini dia tidak ada hiasan orange atau apapun itu, dia tidak ada. Tapi dia polos hitam dan velgnya paling yang beda karena dia ukurannya sebetulnya lebih kecil daripada yang Omoda 5 GT karena dia menggunakan velg berukuran 18 in dengan velg yang memang diperuntukkan untuk mobil-mobil listrik. Nah, velg tersebut dibalut ban 215/55 ring 18. Kemudian untuk semua sisi pengeremannya sudah menggunakan rem disc. Nah, selain dari itu, mobil Omoda i5 ini dia sudah disematkan rail roof yang sepertinya cukup kokoh dan bisa dipasangi beban. Cuman kita belum coba tanya sama mbak-mbak. Oke, handle, spion semuanya sama seperti yang Omoda 5 gasolin. Oke, kalau kita ngomongin tampilan belakang dari Omoda i5, sebenarnya bentuknya nggak beda-beda amat sama yang Omoda 5. Nah, di belakang sini paling yang terlihat sangat beda itu adalah bumper belakangnya. Karena untuk yang Omoda i5 ini sih tidak ada lubang knalpot yang dua sisi kanan kiri itu. Ya, walaupun di Omoda 5-nya bohongan, tapi menambah daya tarik untuk melihatnya. Kemudian di belakang sini paling yang membedakan lagi dengan Omoda 5 itu adalah spoiler belakang. Karena spoiler belakang yang Omoda i5 ini dia hanya satu layer saja. Kalau yang Omoda kalau yang Omoda 5 dia dua layer. Nah, kemudian sama di belakangnya sudah ada stop lamp, di spoilernya sudah disematkan antena safin sama wiper yang bisa bergerak 180 derajat sama, dan kaca belakang yang sudah dilengkapi defogger sama. Bahkan bentuk lampunya ya, karena ini sama sih mobilnya. Bentuknya sama dan fitur-fitur yang ada di mobil ini itu sama seperti yang ada di Omoda 5. Nah, paling kalau yang di Omoda 5 itu ada di sini tulisannya Omoda 5 GT misalnya. Nah, di sini cuman ada i5 aja dan nggak ada tulisan-tulisan lain selain itu sama tulisan Omoda yang ada di belakang. Fitur untuk buka bagasinya sama seperti yang Omoda 5, dia ada pakai remote, dia ada pakai tombol yang ada di depan. Terus dia bisa juga kita deketin mobil, terus tadi kalian lihat lampunya nyala-nyala, itu dia nandain kalau gua tuh mau deket mobil ini dan kira-kira gua mau buka bagasi atau enggak. Kalau gua tadi mundur sedikit, itu bagasinya akan terbuka secara otomatis. Nah, mobil ini memang sudah dilengkapi dengan pembuka pintu secara elektrik. Ya, karena tadi seperti gua bilang, fitur untuk bukanya tuh banyak banget dan sangat fleksibel, kalian mau seperti apa. Nah, kalau kita lihat bagasinya ya sama sebenarnya sama Omoda 5 karena ya memang mobil yang sama, hanya beda mesin saja. Dan bagasinya ini dia tuh bibirnya tuh seperti interiornya tadi warnanya biru-biru gitu mengelilingi ini, tapi lantainya yang bisa dibuka ini dia warna hitam. Sama masih ada di pojokan sini dia ada power outlet 12 volt. Nah, kalau kita buka lantainya dia isinya tuh ada tempat toolkit dan kita dapat portable charger buat di rumah ini. Jadi kalian tidak perlu khawatir buat kehabisan listrik di rumah karena kalian bisa ngecas ya, walaupun kalau wattnya kecil kalian ngecasnya agak lama ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, di belakang sini kita dapat deck sama seperti Omoda 5 juga, dan kalau kalian misalnya bagasinya kurang luas, kalian bisa lipat bangku tengah 70-30 bisa nyaris rata-rata. Untuk nutup pintunya ini juga sama, dia sudah elektrik, tinggal kita pencet tombol di belakang sini, ntar dia akan nutup secara sendiri, jadi tidak perlu banyak effort. Oke, gue udah duduk di dalam dari Omoda i5 dan nuansa di dalam sini tuh biru campur
Beats ya. Tapi so far duduk di sini kalau menurut gua kaki gua agak kurang tersangga dengan baik ya duduk belakang. Tapi jangan khawatir, kaki kita bisa dimasukin ke bawah bangku depan walaupun nggak bisa banyak, tapi seenggaknya paha kita udah agak tersangga dengan baik. Nah, di mobil ini yang paling gua suka itu di belakang headrestnya tuh tidak ganjel kalau belum kita naikin, jadi enak-enak aja. Dan di belakang sini sudah disematkan 3 buah headrest, jadi memang di belakang sini bisa untuk diduduki sama 3 orang. Nah, di belakang sini apa aja sih yang kita dapat? Yang pertama lampu baca. Lampu bacanya udah LED dan kalian bisa lihat headroom gue itu 5 jari ya, 1 telapak tangan bisa. Legroomnya lumayan lega karena bangku depan ini dia itu semi bucket ya, bahkan belakangnya ini dia agak tekung gitu ya, jadi menyediakan ruang legroom yang lumayan besar. Kemudian di sini kita dapat power outlet 2 biji, Type C dan juga Type A. Nah, di belah kanannya tuh gua nggak ngerti, dia ada tombol-tombolan kosong gini, fungsinya gua juga belum tahu buat apa. Dan kita juga kalau duduk berdua di belakang sini kita dapat armrest yang warnanya biru, dan ini ada cup holdernya 2 biji, cup holdernya juga warna biru. Oke, kemudian door panelnya dia bahannya empuk-empukan ya. Nah, sejauh ini selama gua mereview unit-unit Chery itu build quality-nya tuh nggak ada yang jelek, bagus-bagus semua, tapi harganya cukup terjangkau. Wow. Oke, lanjut. Oke, di bawah sini ada handle pintu yang dia tuh desainnya desain retro, dan di bawah sini ada ambient light-nya warna hijau. Ini bisa menyesuaikan dengan mode berkendara ataupun kita bisa setting warnanya, dan warnanya pun banyak banget, kita mau bikin warna tuh bisa warna apa aja. Jadi kalau nggak salah dia ada 64 warna ya untuk ambient light. Nah, kemudian di bawah dia ada power window yang dia tuh udah otomatis naik turunnya di 4 pintunya, dan yang kena tangan kita itu bahannya empuk ya, bahannya leather sama seperti yang di bangkunya, cuman dia warnanya beige. Kemudian di bawahnya ada bottle holder sama tempat penyimpanan yang enggak begitu besar. Dan apa lagi? Udah, itu aja. Oke, gua udah duduk di bangku depan dari Omoda E5 dan nuansanya sangat berbeda dengan Omoda 5 karena memang di sini nuansanya lebih futuristik, banyak panel-panel kayu, warna dalamnya lebih cerah karena beige ya, terus warna biru. Oke, kita bahas satu persatu yang ada di mobil ini. Yang pertama bahan dashboardnya. Ini bahan dashboardnya empuk ya, semua bahan dashboardnya empuk, paling yang keras cuman yang wood panel ini, dan ini ada empuk-empukan yang dia warna beige tadi. Dan di sini tuh ada kayak ambient lightnya juga warna hijau, nggak warna hijau sih, menyesuaikan mode berkendara, atau kalian bisa atur sendiri warna ambient lightnya warna apa. Nah, terus di bawah sini ada tempat penyimpanan yang cukup besar, dan ini tuh soft opening. Selain tempat penyimpanan tertutup di sini, ada juga tempat penyimpanan tertutup di depan sini nih. Nah, di sini itu tempat penyimpanan tertutupnya, dia isinya wireless charging sama ada cup holder 2 biji di sini. Nah, selain itu ada lagi tempat penyimpanan di sini nih. Ini dia ada cup holder. Cup holdernya tuh dia dalamnya bahannya bahan bludru gitu ya, kayak bahan karpet gitu. Oke lah. Oke, selain di sini ada lagi di sini di konsol box tengah sini. Wow. Tempatnya lumayan strategis. Kapasitasnya cukup besar, dan ini bisa kita aliri udara dingin ke konsol box ini. Jadi kalian kalau punya minuman pengen tetap dingin, kalian masukin sini aja. Nanti minuman kalian akan tetap dingin, kalian taruh situ. Jadi kulkas mini lah, karena di situ ada semburan AC-nya ya. Oke, kita bahas yang lain lagi. Jadi di depan kita ini ada layar besar dari kanan sampai dengan ke tengah, dan ini nih kalau kalian lihat tuh bentuknya cekung gitu ya, jadi tampilannya lebih futuristik. Dan dia tuh ada 2 buah layar, kanan dan kiri. Kiri buat entertainment system, dan
banyak sekali pengaturannya sama seperti Omoda 5. Ada vehicle setting, ada lampu-lampuan, ada segala macam. Ngatur AC pun bisa dari situ dan segala macamnya cukup lengkap sekali. Kemudian yang sebelah kanan tuh dia ada instrumen clusternya, sama seperti mobil-mobil listrik lain. Dia itu ada tampilan mobilnya di tengah dan apa namanya di pojok kanan itu dia ada maps-nya. Lebih menarik. Nah, kemudian sampai sekarang gue masih belum tahu di depan ini apa ya, di depan setir, karena gue belum nanya-nanya sih sampai sekarang. Oke. Setirnya dia menggunakan bahan sama seperti bangkunya dan ada jejetan AC di dalamnya, dan itu flat bottom, jadi kalau kalian badannya gemuk banget kalian dengan mudah masuk ke mobil ini. Kemudian seperti biasa di kanan kiri setir dia ada tombol-tombolan, sebelah kiri buat adaptive cruise control dan segala macam tentang itu, dan yang sebelah kanan itu buat entertainment system. Oh iya, untuk Omoda E5 ini dia tuas transmisinya nggak lagi di sini ya, tapi ada di sini seperti mobil-mobil Eropa. Kemudian lampu standnya di sebelah kiri, dan untuk wiper terus dan segala macamnya ada di sebelah kiri. Nah, setirnya ini dia bisa di tilt dan juga teleskopik. Kemudian bangkunya bisa maju mundur, high adjuster, reclining, jadi kalian bisa berkendara secara ergonomis di mobil ini karena pengaturan bangku dan setirnya sudah lengkap sekali. Oke, kembali ke tengah. Di tengah sini itu dia ada tombol-tombolan. Ada tombol AC, ini buat ngidupin AC atau kita bisa lewat entertainment system. Kemudian defogger nih kita bisa aktifin dari sini. Terus ini on off AC-nya atau on off entertainment systemnya ini. Terus ada lampu hazard sama mode berkendara. Nah, mode berkendaranya itu tadi buat tes itu dia ada 3 ya, ada mode sport, ada mode eco, sama ada mode normal. Nah, terus sebelah kanan setir dia ada tombol-tombolan nih, tombol buat buka apa namanya, buat ngecas di depan, terus ada buat buka bagasi, terus ada fog lamp lewat sini ngaktifinnya, terus ada buat ngidupin lampu autonya dan segala macam ada di sini. Nah, kita ke door panel sama seperti di belakang kan. Door panelnya tuh dia menggunakan bahan ya, ada wood panelnya, oke. Dan yang kena tangan kita sama seperti di belakang dia menggunakan bahan leather berwarna peach. Kemudian di bawahnya ada 4 buah power window yang gue bilang tadi, 4-4-nya tuh auto up and down nya. Tidak lupa mobil ini juga disematkan oleh electric mirror yang sudah otomatis detect, door lock, dan Windows lock. Nah, di bawahnya dia ada cup holder, bukan cup holder, bottle holder sama tempat penyimpanan yang nggak begitu besar. Sama seperti Omoda 5, dia bawahnya sini nih bolong ya, dan kanan kirinya tuh sama. Sebelah kiri dia ada USB slot 2 biji Type A sama Type C. Kemudian di sebelah kanan dia ada power outlet 12 volt. Oh ya, ini ada spion tengah. Kemudian ini ada tombol-tombolan buat lampu-lampuan, dan lampu-lampunya ini sudah LED semua, dan ada buat buka tutup sunroofnya. Oh ya, ada yang kelupaan di mobil ini tuh, kalau yang Omoda 5 itu di setirnya sini tulisannya Cherry ya, tapi kalau yang Omoda E5 ini dia tulisannya Omoda. Jadi tidak ada tulisan Cherry sama sekali di mobil ini. Nah, selanjutnya di sini ada sun visor, sama seperti Omoda 5 dia tampilannya kayak apa namanya, kayak salon gitu ya. Kaca sun visornya kanan kiri ada. Oke, itu tadi pembahasan kami tentang seri Omoda E5, dan dengan rentan harga 500 jutaan seharusnya mobil ini bisa dengan sangat bersaing dengan kompetitor-kompetitornya, karena menurut kami mobil ini memiliki build quality yang cukup baik dan membuat gua terkesan pada saat gua mereview mobil ini. Nah, mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian terinformasi semua video-video terbaru dari kami. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam.